Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di tengah era pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, saya harap semuanya masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di rumah. Nah, kali ini kita masuk kepada materi lanjutan dari materi sebelumnya. Masih terkait dengan materi tentang berapresiasi karya seni rupa dua dimensi. Namun kali ini kita akan coba untuk memahami apa-apa saja yang termasuk dalam medium dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Karena untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktik daripada berkarya seni rupa dua dimensi. Jadi kali ini kita akan membahas apa itu medium atau alat dan bahan yang kita gunakan dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Nah, untuk lebih detail mengenai pemaparan materi dapat kita saksikan pada video ini, yaitu pada bagian isi. Nah, selanjutnya kita bicara tentang tujuan. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu agar kalian mampu mengoptimalkan berkarya seni rupa dua dimensi, yaitu kalian mampu memilih dan memilah bahan ataupun alat apa yang tepat untuk digunakan dalam berkarya seni rupa dua dimensi yang sesuai dengan karya yang akan kalian buat. Nah, begitu saja pemaparan di awal ini. Untuk lebih jelasnya mengenai isi, bisa kalian saksikan di video berikut ini. Baiklah, sekarang kita masuk kepada pembahasan materi, yaitu medium dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Medium dibagi menjadi 3, yaitu bahan, alat, dan juga media. Bahan dan alat pada dasarnya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena sama-sama penting. Bahan dijelaskan sebagai sebuah zat atau segala zat yang digunakan untuk membuat karya seni rupa. Alat merupakan benda yang digunakan untuk membuat karya seni rupa. Dalam hal ini, konteks pembelajaran kita adalah seni rupa dua dimensi. Sedangkan media adalah tempat atau wadah yang digunakan dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Media yang digunakan dalam membuat karya seni rupa dua dimensi antara lain adalah kanvas. Kanvas merupakan kain yang dilumuri oleh cat pelapis sehingga bertekstur seperti kertas, namun memiliki ketahanan yang sangat kuat karena terbuat dari kain. Kanvas biasanya digunakan untuk melukis dengan menggunakan cat akrilik ataupun cat minyak. Kemudian, kertas. Kertas adalah media yang sering kita lihat dan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Namun, dalam berkarya seni rupa dua dimensi, ada kertas khusus yang digunakan, yaitu yang memiliki ketebalan tertentu. Dalam seni rupa disebut GSM atau ketebalan serta berat per gramnya dari sebuah kertas. Semakin tinggi tingkat ketebalan dan berat gram yang ada pada sebuah kertas, maka kertas tersebut semakin bagus. Bahan yang digunakan dalam berkarya seni rupa dua dimensi terbagi menjadi dua jenis bahan, yaitu bahan yang kering dan bahan yang basah. Bahan yang kering terdiri dari pensil. Pensil adalah alat yang biasa kita gunakan untuk menulis di kertas. Namun pensil mudah dihapus. Ada banyak jenis pensil, yaitu jenis yang
keras atau hard atau disingkat H. Sedangkan pensil yang tebal dan hitam atau lembut yang disebut bold atau disingkat B. Yang kita sering gunakan yaitu pensil 2B. Semakin tinggi B yang terdapat pada pensil tersebut, maka tingkat kehitaman dan kelembutannya semakin tinggi. Contohnya adalah pensil 8B. Kemudian pena. Pena digunakan biasanya untuk membuat line art atau garis tepi dari sebuah karya dan hanya digunakan pada jenis karya tertentu saja. Kemudian pensil warna atau clear, yaitu cat kering yang digunakan dalam membuat sebuah lukisan atau karya seni rupa 2 dimensi. Yang kedua adalah bahan yang basah. Bahan yang basah terdiri dari cat. Cat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu cat minyak dan juga cat air. Cat air terbagi lagi menjadi 2 karakter, yaitu karakter solid dan juga karakter transparan. Karakter solid contohnya adalah cat poster, sedangkan karakter yang transparan adalah cat air atau watercolor. Adapun dalam bahan basah digunakan alat seperti kuas dan juga palet. Kuas terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang bermata pipih atau datar dan bermata bulat. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Kuas yang bermata bulat biasanya digunakan untuk bahan cat air, sedangkan kuas yang bermata pipih atau datar digunakan untuk membuat karya dengan bahan cat minyak. Adapun alat pembantu yang digunakan dalam berkarya seni rupa antara lain adalah penghapus. Penghapus merupakan hal yang paling dominan digunakan bagi pemula untuk dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan dari sketsa. Kemudian penggaris. Penggaris digunakan untuk membuat garis-garis yang lurus ataupun untuk mengukur suatu bentuk dan objek yang terdapat pada karya seni rupa 2 dimensi. Sekian pemaparan mengenai medium, yaitu alat, bahan, dan juga media dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Kemudian kita akan menyimpulkan pembahasan materi kali ini pada bagian penutup. Nah, tadi kalian sudah melihat pemaparan dan isi dari penjelasan video mengenai medium, alat dan bahan mengenai berkarya seni rupa 2 dimensi. Nah, baiklah, kita akan menyimpulkan apa itu medium, bahan, dan juga alat dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Jadi, medium ini ataupun alat dan bahan tadi adalah upaya kita untuk memahami sehingga kita mampu memilih medium yang tepat untuk berkarya seni rupa 2 dimensi agar karya yang kita hasilkan bisa lebih optimal dan maksimal.
sehingga efisiensi dan efektivitasnya lebih baik gitu. Jadi tidak akan mengalami banyak kesulitan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi tadi. Baiklah, untuk kelas 11 pemaparan materi minggu depan yaitu adalah praktik desain dasar seni rupa, yaitu masih 2 dimensi. Jadi untuk minggu depan kita akan coba untuk praktik. Jadi nanti akan saya beri video tutorialnya tentang desain dasar, yaitu kita akan menggunakan warna. Jadi sebelum kita memulai materi nanti selanjutnya, persiapkan diri kalian, terutama persiapkan mediumnya, yaitu alat dan bahan, dan tetap jaga kesehatan. Selalu berdoa agar semuanya dilancarkan dan semoga kondisi ini segera berakhir dan kita bisa kembali kepada kehidupan normal sedia kala. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.